Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Wawa dari kelas 1 DPJKR NPM 20106310700035. Saya di sini akan menguraikan UAS anatomi manusia. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi manusia berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang artinya ke atas dan tomos yang artinya memotong atau mengiris. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi manusia juga anatomi juga tersusun dari molekul yang membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel adalah sekumpulan materi sederhana yang menyusun makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Organ adalah kelompok jaringan-jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Sistem organ adalah sistem yang menyusun tubuh manusia. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ostean yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Di dalam mempelajari tulang juga sering dijumpai istilah skeleton yang artinya dalam bahasa Latin yaitu kerangka. Fungsi dari kerangka atau tulang ada 6. Yang pertama sebagai penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua sebagai alat gerak pasif dan pengungkit atau lever. Keempat, sebagai tempat pembuatan otot-otot. Kelima, tempat persediaan zat kapur, kalsium atau garam-garam. Dan keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Biologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu. Jadi miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia juga ada 43% berat tubuh adalah sebagian dari otot. Fungsi dari otot yang pertama sebagai melakukan gerak tubuh, kedua sebagai pelindung organ tubuh, ketiga sebagai mengatur suhu, keempat memompa darah, kelima membantu pernafasan, keenam membangun postur tubuh. Antrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diartrose tersusun menjadi 6. Yang pertama yaitu ujung-ujung tulang atau bagian tulang yang disebut extramintarsikular. 2 yaitu setiap sendi dibungkus oleh pembungkus sendi yang disebut sampul sendi. Yang ketiga yaitu di antara kedua ujung tulang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau dinamakan rongga sendi. Yang keempat, agar persendian menjadi tidak mudah lepas, biasanya diperkuat oleh ligamen atau tali pengikat. Yang kelima yaitu pada persendian terdapat kantung lender atau bursa moskosa yang berada pada kavu martikular. Yang selanjutnya yaitu pembagian diartrose. Ada 2 yaitu articulatio simplex sama articulatio composites. Berdasarkan gerakan-gerakan yang terdapat pada diartrose yaitu sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memperkuat persendian. Yang pertama ligamen atau kapsular artikular. Yang kedua otot-otot yang melalui persendian. Yang ketiga bentuk bagian tulang yang diperhubungkan. Yang keempat kohesi adanya cairan atau lendir. Dan kelima tekanan
atmosfer. Respirasi itu adalah pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh manusia untuk metabolisme. Sistem respirasi itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport oksigen yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali kepada atmosfer. Selanjutnya yaitu saluran respirasi. Saluran respirasi itu dimulai dari saluran pernapasan, bagian atas yaitu hidung dan bagian bawah yaitu paru-paru. Transportasi gas pernapasan itu ada 6. Yang pertama ventilasi, difusi, perfusi pulmonal, pengukuran volume paru-paru, kapasitas paru, pengaturan pernapasan. Alat respirasi pada manusia yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, broncholius, dan alveolus. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, arteri, pembuluh darah, kapiler, sinusoid, venul, dan vena. Berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung itu ukurannya sekepal tangan, terletak di dalam dada dengan batas kanan dan kiri. Bagian-bagian jantung itu yang pertama atrium kanan. Nah, atrium kanan itu meliputi vena cava superior, vena cava inferior. Terus atrium kiri meliputi auricular sinistra dan valva antrovesicular sinistra atau mitalis. Jaringan jantung itu meliputi endokardium, miokardium, perikardium. Tekanan darah yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh darah di dalam pembuluh tubuh manusia. Tekanan darah juga merupakan hasil dari curah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah biasanya disebut diastol.